Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Bersyukur karena Sulaiman bisa bergerak itu dengan puluhan sampai ratusan kali terapi. Kepala kita bisa terangkat, punggung kita tegak, itu bersyukur karena anak-anak lain belum ada yang tergeletak. Banyak teman-teman semua, banyak sekali. Alhamdulillah hari ini Sulaiman baru saja melaksanakan operasi dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar dan saya bahagia dan berterima kasih kepada dokter karena artinya kalau sudah selesai pengobatan yang ini atau operasi yang ini maka kita akan bisa melanjutkan kepada pengobatan atau terapi-terapi berikutnya seperti itu. Mungkin belum bisa dijelasin kondisi Sulaiman itu sebelumnya seperti apa, terus ini operasi apa sih? Ya, nah untuk pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan ini sebagai edukasi karena banyak orang yang belum tahu mengenai hal ini, sehingga kalau sewaktu-waktu misalnya Allah takdirkan terjadi di anaknya teman-teman atau di sekitar teman-teman aware dan cepat dalam bertindak. Maka apakah yang terjadi dengan Sulaiman? Sulaiman ini Allah anugerahi kelainan genetik namanya adalah sindrom Prader-Willi. Sindrom Prader-Willi secara garis besar adalah dia tidak mengenal rasa kenyang, sehingga kalau kita tidak terapi, kalau tidak kita lakukan pengobatan, maka akan berakibat dia akan makan terus, akibatnya obesitas. Kalau sudah obesitas tentu akan ada penyakit-penyakit lainnya seperti jantung yang berakibat ke pernafasan juga dan sebagainya. Nah, itu singkatnya seperti itu. Gejala-gejalanya seperti apa? Gejala-gejala dari sindrom Prader-Willi adalah ketika di dalam janin dia kurang bergerak. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, perhatikan kalau perutnya bergoyang-goyang atau anaknya nendang-nendang itu Masya Allah semoga anaknya sehat. Tapi kalau tendangannya nggak terlalu aktif, mungkin juga bisa dicek, diperiksakan, ditanyakan kepada dokter. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah hipotonia. Apakah itu hipotonia? Hipotonia adalah otot yang lemah, ya. Otot yang lemah, sehingga kita harus ingat bahwa ketika bernafas kita butuh otot, ketika makan kita butuh otot, bicara butuh otot, nangis butuh otot, semua pergerakan semuanya butuh otot. Otomatis kalau otot lemah maka semuanya akan ada dampaknya. Makanya pada saat awal-awal Sulaiman itu memakai selang ya, NGT gitu. Dia makannya belum bisa ngenyot, jadi harus pakai selang yang dimasukkan ke lambungnya. Awal-awal kan pakai selang. Kemudian dulu waktu kecil Sulaiman juga jarang menangis. Kenapa? Karena menangis itu adalah tanda bahwa anak itu sehat. Menangis itu kan butuh otot. Jadi kalau teman-teman punya anak yang menangis, maka berbahagialah karena banyak anak-anak di luar sana yang nggak nangis atau mungkin jarang menangis seperti Sulaiman. Jadi waktu awal-awal Sulaiman juga jarang menangis. Makanya kita waktu awal-awal saya suami itu harus berjaga-jaga setiap 2 jam sekali kita gantian bangun untuk ngasih ASI, misalnya ASI perahan gitu ya dikasih oleh Bang Ori. Kenapa? Karena dia tidak menangis seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Nah untuk Sulaiman, Masya Allah, kebaikan Allah pertemukan kami dengan dokter-dokter hebat Indonesia. Jadi Indonesia itu punya dokter-dokter hebat teman-teman semua. Semua dokter-dokter dengan kepintaran yang bermacam-macam itu ada di Indonesia. Allah anugerahi kita bertemu dengan dokter-dokter pintar Indonesia, Masya Allah. Akhirnya darahnya Sulaiman di usia Sulaiman yang ke-4 bulan darahnya dikirim ke luar negeri, sehingga tegaklah diagnosanya. Akhirnya Sulaiman ketahuan kelainan genetiknya adalah sindrom Prader-Willi. Penyebabnya apa? Wallahu a'lam. Memang takdir Allah seperti itu. Di usia ke-4 bulan kita tahu, alhamdulillah, karena kita tahu sindrom Prader-Willi adalah kelainan genetiknya, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan berikutnya dengan bantuan para dokter. Maka Sulaiman berikutnya sudah mulai terapi. Sulaiman terapi fisioterapi ya dari umur 2 bulan teman-teman sekalian. Jadi untuk dia bisa menegakkan kepala, menegakkan punggung, itu semuanya dengan terapi. Jadi sekali lagi berbahagialah teman-teman yang punya anak bisa berjalan, bisa duduk, bisa angkat kepala di saat semua anak lainnya banyak yang butuh terapi. Jadi Sulaiman sudah terapi dari umur 2 bulan. Kemudian Sulaiman juga sudah dicek berbagai macam dokter. Akhirnya salah satu penanganan untuk kelainan sindrom Prader-Willi adalah dengan
menyuntik setiap hari growth hormone. Jadi Sulaiman ini disuntik setiap hari growth hormone. Kenapa? Karena hormon itu hormon pertumbuhan, kita semua ini punya hormon pertumbuhan teman-teman sekalian. Tapi untuk anak-anak dengan kelainan genetik Prader-Willi syndrome, growth hormonnya itu tidak produksi sebanyak teman-teman yang lainnya, sehingga harus disupport dari luar. Maka disuntik dengan growth hormone setiap hari. Singkatnya adalah alhamdulillah, masya Allah, hari ini Sulaiman diperiksa juga dan semua dokter mengatakan alhamdulillah Sulaiman bagus perkembangannya, masya Allah. Boleh nggak kita pakai fotonya Sulaiman untuk memberikan contoh kepada banyak orang bahwa ini loh anak yang dengan terapi, anak yang dengan pengobatan seperti ini jadinya. Dan ada anak-anak yang tidak dengan terapi, tidak dengan pengobatan, maka akan seperti ini, seperti itu. Jadi maksudnya adalah saya dan suami ingin berbagi juga kepada teman-teman semua. Insya Allah asalkan kita sabar, kita tekun, sigap, cepat ya, untuk aware dengan hal-hal seperti itu, insya Allah mudah-mudahan anak kita bisa tumbuh dengan optimal. Nah, singkatnya hari ini apa yang terjadi dengan Sulaiman? Ada satu operasi lah yang harus dilakukan memang, karena ini bagian dari kelainan genetiknya. Tapi ini operasi kecil saja, alhamdulillah, sehingga operasinya berjalan dengan lancar. Sehingga berikutnya tadi dokter mengatakan, wah keren nih, udah bisa dengan terapi-terapi berikutnya suatu hari nanti. Jadi setelah dari sini kita akan ada terapi-terapi berikutnya. Satu lagi, Sulaiman juga tidurnya memakai alat bantu nafas ya, CPAP namanya. Kenapa? Ingat bahwa kelainan Prader-Willi syndrome ini dia punya otot yang lemah, sehingga itu di awal-awal otot itu akan kuat seiring berjalannya waktu untuk anak Prader-Willi syndrome. Tapi karena pernafasannya bernafas membutuhkan otot dan ototnya agak lemah, sehingga dibantu dengan alat bantu nafas. Setiap hari ketika tidur Sulaiman pakai alat bantu nafas. Kalau tidak nanti dia bisa tiba-tiba turun saturasi gitu atau henti nafas. Jadi pernah ada beberapa yang henti nafas gitu. Jadi harus pakai alat bantu nafas. Intinya masya Allah, saya bersyukur kepada Allah dan juga suami, masya Allah. Tentu kita sebagai manusia biasa di awal-awal kelahiran Sulaiman kita sedih ya karena shock, dan dokter kan biasanya selalu memberitahu kemungkinan yang paling buruk. Jadi kita shock di awal ya Pak ya. Beliau juga nangis, kita pelukan lah, kita sambil nangis gitu. Tapi kemudian masya Allah, setelah sekarang Sulaiman berumur 1 tahun dengan pertumbuhan dan perkembangannya yang dokter katakan masya Allah luar biasa. Namun ini juga dengan perjuangan dan dengan bantuan para dokter. Kita bersyukur karena dengan Sulaiman seperti ini kita jadi belajar menghargai teman-teman. Kita bisa bergerak ini bersyukur. Karena Sulaiman bisa bergerak itu dengan puluhan sampai ratusan kali terapi. Kepala kita bisa terangkat, punggung kita tegak, itu bersyukur karena anak-anak lain belum ada yang tergeletak, banyak teman-teman semua, banyak sekali. Dan saya bersyukur kepada Allah selama 1 tahun perjalanan bersama dengan Sulaiman ini, akhirnya kami berkenalan dengan banyak anak-anak di NICU. Saya ke NICU, saya ke PICU ya, khusus ICU ini anak-anaknya. Banyak sekali anak-anak dengan berbagai macam kondisi yang kita harus bersyukur dengan keadaan anak-anak kita. Jadi saya nggak tahu bagaimana teman-teman potong cerita saya, tapi intinya adalah untuk ibu-ibu semua dimanapun berada, anak-anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kondisinya adalah kita terima. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang ketika Allah berikan anak dengan kelainan genetik atau anak berkebutuhan khusus atau anak spesial, mereka denial, mereka menolak. Ketika kita menolak, bagaimana kita bisa melakukan pengobatan untuk anak-anak kita yang terbaik? Jadi pertama kita terima dulu. Sedih adalah hal yang biasa, yang memang pasti terjadi kepada kita. Menolak pun di awal-awal mungkin biasa, tapi jangan terlalu lama. Tadi dokter mengatakan banyak orang tua yang menolak. Setelah menolak anaknya nggak diakui gitu. Jadi banyak nih di NICU sini unwanted kids, unwanted children, anak-anak yang tidak diharapkan. Ibunya pergi meninggalkan anak-anaknya itu banyak gitu. Jadi mungkin kita berdasarkan pengalaman kita yang belum seberapa, kita ingin menyampaikan pada teman-teman di luar sana. Kalau seandainya Allah menganugerahi teman-teman anak kelainan genetik atau anak berkebutuhan khusus atau anak spesial atau anak yang butuh perjuangan lah untuk bisa seperti teman-teman lainnya, sedih hal yang biasa. Penolakan di awal-awal adalah ya mungkin bisa dikatakan wajar, tapi jangan berlama-lama karena konsentrasi kita berikutnya adalah kita harus fokus. Seorang ibu, ayah harus mencari tahu sungguh-sungguh sehingga kita bisa memberikan pengobatan terbaik untuk anak-anak kita. Seperti itu.
Kalau kita tadi kan sempat bilang setiap hari disuntik Iya. hormon, itu Haki sendiri yang suntik atau harus ada rumah sakit atau gimana? Terus Iya. Buat apa? Ya, Sulaiman itu jadi gini, teman-teman semua, Sulaiman harus mendapatkan suntikan dari luar ya, karena sekali lagi tadi kalau kita yang biasa ini kita punya growth hormon sendiri ya, kita memproduksi, otak kita ini memproduksi. Mohon maaf kalau tenaga medis kalau ada salah-salah saya dalam menyampaikannya, tapi secara garis besar Sulaiman harus disupport dari luar. Maka menyuntik tiap hari. Siapakah yang menyuntik? Saya menyuntik setiap hari. Dan awal-awal takut ya, tapi lama-lama karena sudah terbiasa jadi yang menyuntik anak setiap hari seperti itu. Bahkan penjaganya juga sudah bisa menyuntik Sulaiman juga setiap hari. Ibu kayak pulpen gitu. Ya kayak pulpen, dia kayak pulpen tinggal cus. Itu bisa sebulan, 2 bulan. Ya dipakai untuk sebulan. Tapi memang ini yang menjadi concern saya akhirnya. Kalau kemarin kan concernnya ke banyak hal gitu. Salah satu sekarang ini yang menjadi concern kita adalah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak spesial, anak-anak kelainan genetik ini menjadi concern kami. Kenapa? Karena di luar sana ternyata banyak yang ibunya dan ayahnya nggak sadar bahwa anaknya kenapa-napa. Jadi kalau ibu dan ayah, ini pengetahuan penting. Karena kalau kita terlambat, teman-teman sekalian, itu jadi akan terlambat semuanya gitu dalam mengobati anak-anak kita. Jadi kalau ayah dan ibu, kalau sekiranya melihat anak kita agak berbeda dengan anak lain, mungkin misalnya nggak menangis, nggak bergerak aktif, berarti ada apa-apa dengan anak itu gitu. Jadi harus cepat berbuat gitu, harus cepat bertanya, harus cepat cari tahu, harus cepat ke dokter seperti itu. Makan terus, lupa kenyang. Ya banyak juga tuh. Itu ada juga yang 3 tahun, 5 tahun baru sadar. Jadi kita akhirnya baru tahu banyak teman-teman yang nggak sadar anak-anaknya ini terkena kelainan genetik seperti Sulaiman. Salah satu ciri kelainan genetik Sulaiman kan makan terus ya, anaknya makan terus. Dan banyak orang tua nggak sadar. Akhirnya ketika anaknya udah besar, udah obesitas, baru anaknya kena jantung atau kena gangguan nafas, masuk ICU dan sebagainya, baru tahu anaknya kenapa-napa gitu. Jadi kita ingin sekali berbagi cerita ini supaya teman-teman aware dari awal. Karena kalau kita aware dari awal, kita bisa meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu.